Halo semuanya, kali ini kita akan membahas beberapa teknik memasak yang biasa kalian dengar. Teknik memasak ada beberapa macam, mulai dari deep frying, shallow frying, grilling, stewing, simmering, braising, dan steaming. Deep frying adalah salah satu teknik menggoreng di mana teknik ini banyak menggunakan minyak goreng sehingga bahan makanan benar-benar terendam di dalam minyak dengan api yang panas dan bahan masakan dapat matang dengan sempurna. Teknik memasak ini sangat sering kalian temui loh, dari di restoran bintang 5 sampai jajanan di pinggir jalan. Selanjutnya, shallow frying. Secara umum, berarti menggoreng dengan minyak yang lebih sedikit. Makanan yang digoreng tidak tenggelam di dalam minyak, tapi ukuran tinggi minyaknya kira-kira hanya sepertiga dari tinggi makanan. Karena itu, biasanya makanan yang digoreng menggunakan metode ini cenderung cepat matang atau tidak terlalu tebal. Misalnya saja, menggoreng ikan. Agar semua bagiannya matang sempurna, kita bisa membolak-balikan ikan dengan hati-hati. Biasanya, minyak yang digunakan untuk shallow frying hanya digunakan satu kali saja. Selanjutnya, grilling adalah pembanggangan yang terjadi di atas api gas atau arang. Makanan diletakkan langsung pada api atau bara api hingga matang. Dalam hal ini, makanan ditempatkan di atas panggangan yang terletak beberapa inci di atas api atau bara. Panggangan panas langsung dapat membuat makanan terkena suhu lebih dari 260 derajat Celcius. Daging panggang memperoleh aroma dan rasa panggang yang khas dari proses kimia yang disebut reaksi Maillard. Reaksi Maillard hanya terjadi ketika makanan mencapai suhu lebih dari 155 derajat Celcius. Grilling biasanya dianggap sebagai metode memasak yang sehat dan rendah lemak karena membentuk lemak internal makanan selama proses memasak. Grilling paling cocok untuk memasak steak, daging domba, dan potongan tipis lainnya karena intensitas api yang tinggi. Grilling menghasilkan permukaan yang kecoklatan, tanda panggangan yang menarik, dan makanan dengan kandungan lemak lebih rendah dari yang seharusnya. Selanjutnya, teknik stewing. Teknik stewing adalah memasak secara perlahan dengan bahan makanan yang telah dipotong-potong menjadi potongan yang lebih kecil, seperti daging dan ayam, dengan menggunakan air yang tidak terlalu banyak atau hampir sama dengan jumlah bahan. Cairan yang biasa dipakai bukanlah air saja, melainkan kaldu, santan, susu, atau mungkin bumbu kental yang sebelumnya sudah ditumis dulu. Cairan yang digunakan untuk proses stewing tidak terlalu banyak. Masaknya juga slowly cooking supaya aroma dari bumbu-bumbu keluar dan masakan yang dihasilkan jauh lebih lunak. Contoh masakan dengan teknik stewing ini adalah opor ayam, semur ayam, atau rendang. Simmering merupakan teknik mengolah makanan menggunakan air dalam jumlah relatif sedikit dan api kecil. Karena api yang digunakan kecil, maka pastinya memasak dengan teknik ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga masakan benar-benar matang. Teknik ini cocok dipakai untuk memasak soto, rawon, daging, hingga merebus tulang. Teknik memasak dengan steaming juga kerap disebut sebagai mengukus. Pada metode ini, bahan masakan dimasak dengan menggunakan uap air panas. Terdapat sejumlah alat khusus yang bisa digunakan untuk mengukus seperti dandang, kukusan, sop bulugan, dan sebagainya. Keuntungan dari memasak menggunakan metode ini adalah kamu dapat mematangkan berbagai jenis bahan, seperti sayur, dengan tetap mempertahankan nutrisi di dalamnya. Selain itu, metode ini cocok digunakan untuk memasak berbagai menu, seperti bulu, brownies, sayur, ataupun nasi. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk konten-konten kita berikutnya. Sampai jumpa!